Kesucian Asia dan permohonan surganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat satu pesan yang dimuliakan Allah. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kisah yang ingin kita telusuri kali ini adalah tentang seorang wanita salehah yang namanya diabadikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, Asiyah binti Muzahim. Bagi yang belum mengenal beliau, Asiyah merupakan ibu angkat Nabi Musa dan sekaligus istri dari penguasa Lalim, Fir'aun. Adalah beliau yang menyelamatkan Musa kecil ketika sang bayi dihanyutkan oleh ibunya di sungai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 4 wanita utama penghuni surga adalah Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah, Khadijah, dan Asiyah istri Fir'aun. HR, Hakim, dan Muslim. Cerita ini berawal ketika Fir'aun dirundung kesepian setelah istrinya meninggal dunia, sehingga ia berniat mencari pendamping hidup yang baru. Suatu hari, Fir'aun mengutus menterinya, Haman, untuk melamar seorang wanita bernama Asiyah. Namun, Asiyah menolak lamaran Fir'aun mentah-mentah. Ia sangat memahami bahwa Fir'aun, Raja Mesir, adalah pribadi yang durjana, bahkan berani mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan yang wajib disembah seluruh rakyat. Penolakan Asiyah dan ikatan pernikahan yang dipaksakan penolakan itu sontak menyulut amarah Fir'aun. Ia pun mengerahkan bala tentaranya untuk menciduk dan memenjarakan kedua orang tua Asiyah, lalu menyiksa mereka. Fir'aun, seorang tiran yang merasa sebagai penguasa dunia, mengira ia berhak melakukan segalanya. Namun, kesombongannya tak mampu meluluhkan hati Asiyah. Fir'aun kemudian memaksakan pernikahan itu, meskipun Asiyah sudah dengan tegas menolaknya. Bahkan Asiyah berseru, "Aku tak sudi bersuamikan Fir'aun. Dia adalah raja yang terang-terangan mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Akan tetapi, entah karena ancaman Fir'aun yang akan membunuh orang tuanya, atau sebab lain, pada akhirnya Asiyah terpaksa menikah dengan Fir'aun. Asiyah binti Muzahim adalah teladan agung bagi kaum beriman, khususnya wanita. Hubungan pernikahannya dengan Fir'aun yang kafir sama sekali tidak mencoreng kemuliaan Asiyah, sebab ia secara tegas memisahkan diri dari kekafiran suaminya. Lantas, bagaimana sikap Asiyah saat Fir'aun menggaulinya? Apakah ia menolak permintaan dari suaminya yang bengis itu? Terdapat sebuah riwayat yang mengisahkan, setiap kali Fir'aun ingin menggauli istrinya di malam hari, yang datang dan menjelma sebagai Asiyah bukanlah Asiyah yang sesungguhnya, melainkan itu adalah sosok iblis perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang telah menjaga kemuliaan Asiyah agar kesuciannya tidak ternodai oleh penguasa zalim seperti Fir'aun. Iman, tersembunyi, dan keberanian yang terbuka. Asiyah adalah seorang wanita yang diam-diam memeluk keimanan kepada syariat Nabi Musa alaihissalam. Ia menyimpan rapat-rapat keyakinannya dari Fir'aun, mengingat di masa itu Fir'aun mengaku sebagai Tuhan yang harus disembah semua orang. Sang suami, Fir'aun, dikenal kejam dan tak segan-segan melakukan apapun demi menumpas siapapun yang menolak menyembahnya. Oleh karena itu, wajar jika Asiyah menyembunyikan imannya. Khawatir nyawanya terancam jika suaminya tahu. Kisah ini mengingatkan kita pada Masyitah, juru sisir putri Fir'aun. Masyitah juga menyimpan keimanannya, namun ketika terbongkar, ia digoreng hidup-hidup bersama seluruh anaknya. Asiyah pun memiliki iman yang sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa memberitahukan kepada Fir'aun. Namun, ketika peristiwa pembunuhan Masyitah dan anak-anaknya terjadi, akibat penolakan mereka untuk menyembah Fir'aun, saat itulah Asiyah mulai menunjukkan keberaniannya. Hati Asiyah tak sanggup menahan kekejaman suaminya yang tega menggoreng hidup-hidup Masyitah dan anak-anaknya. Mengetahui hal itu, Asiyah diliputi kemarahan yang luar biasa terhadap Fir'aun. Asiyah pun memberanikan diri menemui Fir'aun dan berseru, "Celakalah engkau suamiku, betapa beraninya engkau berbuat demikian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Fir'aun terkejut mendengar istrinya menyebut nama Allah, persis seperti yang dikatakan Masyitah. Amarah Fir'aun pun meledak, ia meminta Asiyah menarik kembali perkataannya.
Namun, Asiyah menolak. "Sekalipun aku harus kufur kepada Allah, aku takkan melakukannya," tegas Asiyah. Kemurkaan Fir'aun dan kesyahidan abadi. Mendengar penolakan itu, Fir'aun semakin murka dan mengusir Asiyah dari hadapannya. Keesokan harinya, Fir'aun mengumpulkan seluruh pejabat Mesir dan bertanya, "Bagaimana pandangan kalian tentang Asiyah binti Muzahim?" Mereka semua memuji Asiyah, mengakui bahwa ia adalah wanita yang sangat baik. Namun, Fir'aun lantas berkata, "Kalian boleh memujinya, tapi ketahuilah, dia telah menyembah Tuhan selain diriku." Mendengar pernyataan itu, para pejabat Mesir serentak mengatakan, "Jika demikian, bunuh saja dia." Akhirnya, di ruangan itu diputuskan bahwa Asiyah harus dihukum mati jika ia tidak mau kembali menyembah Fir'aun sebagai Tuhannya. Singkat cerita, Asiyah ditangkap. Tubuhnya diikat erat pada sebuah batu. Lalu ia dibawa ke tengah padang pasir yang membara. Di sana, Asiyah ditinggalkan terikat di bawah terik matahari yang menyengat. Fir'aun berharap dengan siksaan seperti itu, Asiyah akan memohon kepadanya dan bersedia kembali menuhankannya. Namun, saat Asiyah sendirian di tengah padang pasir, Nabi Musa datang menghampirinya. Ia memegang tangan Asiyah, ibu angkatnya, lalu membisikkan di telinganya, "Allah tidak akan membiarkanmu merasakan sakit." Tak lama kemudian, Fir'aun kembali bersama pasukan kerajaannya. Ia kembali bertanya siapa yang patut disembah, apakah Allah atau Fir'aun. Akan tetapi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menancapkan keimanan di hati Asiyah, ia dengan teguh menjawab, "Tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah." Mendengar jawaban itu, kemarahan Fir'aun semakin tak terkendali. Ia menyiksa Asiyah secara membabi buta, dalam posisi terikat di bawah teriknya matahari. Sambil dipukuli, Asiyah terus dipaksa murtad, namun ia tak sedikit pun bergeming. Siksaan itu bahkan sampai merobek sebagian pakaian Asiyah. Namun, berkat bisikan Nabi Musa, selama penyiksaan itu Asiyah tidak merasakan sakit. Bahkan Asiyah tersenyum dan tertawa di tengah siksaan. Melihat Asiyah tertawa, Fir'aun menjadi semakin gila. Ia terus menyiksa Asiyah sambil berseru, "Lihat, aku telah mengazabnya. Aku telah menyiksanya." Tapi dia malah tertawa. Pada suatu titik, ketika siksaan Fir'aun sudah melampaui batas dan Asiyah tetap kokoh pada imannya, Fir'aun memutuskan untuk membunuhnya. Sahabat, satu pesan, ketika Asiyah binti Muzahim akan dieksekusi oleh Fir'aun, Asiyah yang telah mengetahui ajalnya dekat mengangkat wajahnya ke langit. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dibangunkan sebuah istana di surga untuknya. Seketika setelah Asiyah selesai berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mengabulkan doanya. Di momen itu, Asiyah benar-benar dapat melihat istana yang ia minta. Maka, Asiyah tersenyum sambil memandang istananya. Sementara Fir'aun berkata, "Lihatlah wanita itu, gilanya semakin menjadi. Dia tertawa, padahal sedang diazab." Akhirnya, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan istananya di surga, Fir'aun pun membunuh Asiyah binti Muzahim. Beliau wafat dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu a'lam bisyawab. Demikianlah kisah Asiyah dan Fir'aun. Semoga kisah ini memberikan manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan atau kekeliruan berasal dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah seru penuh makna selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.